ijazah Jokowi itu asli. Ijazah itu asli. Kertasnya itu asli. Asli semua. Tetapi pemilik ijazahnya itu yang palsu. Heboh, pernyataan netizen mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, kertasnya asli, tanda tangannya pun asli. Akan tetapi pemilik ijazahnya yang palsu. Lalu, dapat data dan sumber dari mana netizen ini? Jika dikaitkan dengan video yang beredar selama ini bahwa ijazah Jokowi meminjam kepunyaannya Hari Mulyono, apakah ada kaitannya? Ini Insinyur Hari Mulyono, almarhum, itu wisuda 5 November 1985. Persis tahun terbitnya ijazah Jokowi. 5 November 1985. Kenapa bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru. Beredar kabar bahwa foto di ijazah Jokowi diduga miliknya almarhum Hari Mulyono. Di salah satu podcast, Bambang Tripun pernah ungkapkan hal yang sama. Hari Mulyono, ya kan? Edit ini, ya ini wajahnya Hari Mulyono, mirip-mirip kan? Gitu. Tapi agak tebal bibirnya. Bibirnya tebel, saya bilang bibirnya itu merongos gitu ya. Nah ini anak-anaknya Hari Mulyono. Yang Silvana. Yang Silvani. Ini loh. Ini yang ini Jokowi. Ini Hari Mulyono juga. Mirip memang tapi. Memang ada kemiripan karena saudara. Ini Hari Mulyono, bukan, tapi diakui Jokowi, masalahnya gitu loh. Di ijazah ini fotonya. Ini diakui Pak Jokowi. Ya. Tapi foto editan itu. Akhirnya, Tuhan telah memberikan kita petunjuk yang terang jelas kepada kita sekalian, yang bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik, pasti akan terbongkar. Tinggal kita tunggu aja kapan tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mati jadi saksi. Ya, ini Insinyur Hari Mulyono, almarhum, itu wisuda 5 November 1985. Persis tahun terbitnya ijazah Jokowi. 5 November 1985. Kenapa bisa seperti itu? Nah, begini detailnya, pemirsa. Ya, kita tahu semua bahwa Hari Mulyono adalah suami dari adiknya Jokowi, alias menjadi adik ipar Jokowi, dan sekaligus juga bekerja di tempat perusahaannya Jokowi. Tetapi tiba-tiba, ya, kata Dr. Tifa ini, ya sayang beliau sudah wafat secara mendadak di tahun 2018 di usia yang relatif masih sangat muda, 57 tahun. Nah, foto-fotonya ya yang menjadi benda mati atau Hari Mulyono yang meninggalnya itu mendadak tahun 2018, ya jika dikumpulin, dipukul pakai digital forensik, ya besar kemungkinan akan bicara mewakili almarhum menjadi saksi sejarah. Ya, ini seperti zaman dulu, pemirsa, ketika ada salah satu pembunuhan terjadi di Bani Israel. Bani Israel itu kemudian diperintahkan melalui Musa supaya menyembelih sapi betina yang bagus sekali, yang belum pernah dipakai kerja, ya warnanya meron, pokoknya seimbang macam-macam, ya. Dan akhirnya sapi betina itu, ya, yang waktu itu simbol dari berhala-berhala, ya. Samiri itu bikin sapi dari bikin sapi dari itu. Nah, memang sengaja untuk mengikis berhala-berhala itu, ya, disembelihlah sapi itu dan kemudian dipukulkan bagian dari sapi itu kepada tubuh yang meninggal itu. Ya, Dr. Tifa memberikan ibarat seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti apa sebetulnya? Kok bisa seperti ini? Ya, disinilah ya kita seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa skripsinya Jokowi itu juga dibuatnya 2018. Jadi memang ini teka-tekinya itu kayaknya mengarah kepada hal yang agak ngeri gitu, pemirsa. Nah, kalau kita lihat ya seperti yang ditunjukkan dalam tayangan Dr. Tifa ini, ya, dia sebut Al-Fatihah untuk almarhum Insinyur Hari Mulyono, jelas terpampang, ya, ada foto wisudanya, ya, itu di paling pinggir itu,
ya, dengan rahang yang sangat kuat kelihatannya, ya, dan memegang map bagus wisuda. Jadi bukan seperti map kuning yang dibawa oleh Jokowi waktu datang ke Polda itu. Mapnya warnanya hitam, ya, dan ada logonya Gajah Mada. Itu sejak tahun 1985 paling tidak itu sudah ada seperti itu. Itulah Hari Mulyono. Kita lihat telinganya, kita lihat ininya sama persis. Itu adalah Hari Mulyono. Nah, besar dugaan, ya, ini kita membahasakan kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini. Ijazahnya inilah yang dipakai oleh Jokowi itu, tetapi karena fotonya itu beda jauh wajahnya Hari Mulyono itu dengan fotonya Jokowi, maka fotonya itulah yang kemudian dicopot. Fotonya yang dicopot Hari Mulyono itu, gitu kan. Nah, diganti dengan saudaranya yang lain yang bernama Jumatno Budi Utomo itu dipasang. Itu mengapa, pemirsa, berbagai analisis yang dikemukakan oleh Rismond Sianipar, kenapa stempel itu tidak menempel di atas jas berwarna hitam, ya, ketika diuji melalui satu uji forensiknya, tetapi fotonya yang justru menutupi stempel. Kan biasanya kan ada ijazah itu kan ada foto dulu, setelah lengkap baru di stempel, di tok. Kalau zaman dulu tuh di tok itu artinya di stempel itu kan seperti itu, gitu kan. Kenapa itu enggak? Ya karena ini adalah memang ijazahnya asli seperti itu, sudah ada stempelnya, dan kemudian ditindis dengan fotonya Jumatno Budi Utomo. Jumatno Budi Utomo wajahnya agak lonjong, mirip dengan wajahnya Jokowi. Jokowi lebih lonjong lagi, gitu kan. Tapi kalau wajahnya Hari Mulyono ini betul-betul tidak bisa disebut lonjong sama sekali, ya, sangat jauh, karena memang beda terah, kan begitu kan, suami dari Idayati ini, ya. Nah, kenapa nggak dibuat stempel baru yang sesuai itu? Ini lebih ngeri lagi. Jadi yang membuat pemalsuan ijazah ini sepertinya sudah tahu kalau dibuat stempel tahun 2018 itu tintanya akan mudah diuji melalui radiokarbon dating, penanggalan radiokarbon. Ketahuan banget tahun 1985 pasti tintanya berbeda dengan 2018. Itu yang kayaknya melatar belakanginya, dan karena itulah ditempuh. Dan pada akhirnya memang sekalipun ada banyak temannya yang mengaku temannya Jokowi itu menunjukkan ijazah dengan format yang sama, jelas bahwa ini pasti palsu, karena memang ini miliknya Hari Mulyono, ya, fotonya diambil diganti dengan fotonya Jumatno Budi Utomo, ya. Syukurnya salah satu ternak Mulyono garis keras itu menyepil, ya, yang pernah ditunjukkan oleh teman-temannya yang ngaku dari Fakultas Kehutanan itu sebuah ijazah, akhirnya diposting ulang, ya, di X, dan dikomentari. Lebih mudah untuk meyakini bahwa itu memang bukan miliknya Jokowi tapi pihak lain. Ya, sayangnya memang akhirnya kan Hari Mulyono tidak bisa membela diri, tapi karena sudah meninggal, tetapi jejak-jejaknya, foto-fotonya, ya, itu pada akhirnya bisa membuktikan tentang kepalsuan Jokowi itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang sangat miris sebenarnya di dunia pendidikan kita, ada seorang mantan presiden yang dipermasalahkan tentang ijazahnya. Tentunya ini adalah hal yang sangat-sangat miris sekali, ya. Dan ini bukan kabar yang hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan berkepanjangan bertahun-tahun. Hal ini menjadi sebuah konsumsi publik dan menjadi perhatian luas masyarakat. Dan ini tentunya sangat ironi karena tidak selesai-selesai, bahkan isu ini sangat panjang sekali, membuat kita semua, membuat masyarakat yang tadinya tidak tahu tentang kabar yang seperti ini, akhirnya masyarakat pun jadi tahu semuanya. Awalnya orang yang percaya atau masyarakat yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli dan bahkan tidak mengetahui sama sekalipun dan tidak mau terseret dalam kasus ini pun, dan tidak mau terlibat dalam kasus ini pun, atau tidak mau terlibat dalam isu ini pun, akhirnya saat ini fokus dan saat ini ikut menikmati berita-berita ini dan
Yang tadinya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli, bahkan yang tidak tahu sama sekali dan tidak mau ikut-ikutan sama sekali pun, akhirnya pun tergiring opininya. Mungkin ada beberapa masyarakat yang tergiring opininya tentang ijazah ini. Bahkan yang tadi percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli mungkin bisa berubah menjadi tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Dan ada beberapa masyarakat yang tidak tahu menau tentang kabar ini pun dan tidak mau mempermasalahkan pun akhirnya tergugah dengan berita-berita yang seperti ini dan akhirnya tahu, oh ternyata selama ini benar presiden diduga menggunakan ijazah palsu. Akhirnya tergugah seperti itu. Akan tetapi hal ini jadi sebuah pelajaran masyarakat tentunya ya, karena hal ini nantinya kedepannya akan menjadi lebih baik agar di dunia pendidikan kita dan di lembaga-lembaga tinggi yang menangani tentang penerimaan calon-calon wakil rakyat atau calon-calon pejabat publik nanti agar lebih berhati-hati dengan terbongkarnya atau diangkatnya isu-isu yang seperti ini. Masyarakat yang tadinya tidak mau menoleh atau tidak mau menengok atau tidak mau mengikuti hal ini tentang kabar atau kasus ijazah ini, akhirnya saat ini yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu ikut mengawal kasus ini dan ikut mengamati setiap hari-harinya bagaimana perkembangan di kasus ini atau perkembangan isu ini, sampai di mana penyelesaiannya dan sampai di mana perkembangannya. Tentunya masyarakat pun penasaran setiap hari-harinya. Rasa keingintahuan masyarakat ingin mengetahui dan ingin sebuah kepastian bahwa yang mereka ikuti kabar selama ini bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu misalnya. Masyarakat tentunya pengen tahu kepastian hukumnya seperti apa. Apakah sebenarnya ijazah Pak Jokowi asli? Atau apakah sebenarnya Pak Jokowi ini mempunyai ijazah palsu atau menggunakan dokumen palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden? Tentunya hal ini menjadi sebuah hal yang masyarakat tidak duga-duga bahwa seorang presiden atau seorang wakil rakyat atau seorang pemimpin nomor 1 di Indonesia ini ya, selama ini dikabarkan dan selama ini selalu digoreng-goreng beritanya bahwa pernah dugaannya menggunakan ijazah palsu saat mendaftar. Ini kan sangat ironis sekali. Ini seorang presiden, seorang yang nomor 1 di Indonesia, akan tetapi saat ini beritanya sangat luar biasa bahwa beliau menggunakan dugaannya ijazah palsu. Ini digoreng-goreng terus isunya. Apakah ini bukan hal yang sangat ironis sekali? Bahkan seluruh dunia pun tentunya akan melihat hal ini dan mendengarkan berita ini. Tentunya kita juga malu dengan negara-negara lain yang mendengarkan atau mengikuti kilas berita ini ya. Presiden Indonesia atau mantan presiden Indonesia diisukan menggunakan ijazah palsu. Ini kan tentunya bukan kabar yang baik, tentunya kabar yang tidak baik menurut negara-negara lain, bahkan disorot atau dipandang oleh negara-negara lain. Tentunya ini sangat mencoreng sekali ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi hingga berlarut-larut seperti ini dan mungkin kabar didengar oleh tetangga-tetangga negara kita? Pasti didengar hal ini. Ya tentunya bukan salah siapa-siapa. Jika hal ini baru akan hangat-hangatnya tentang berita ijazah ini, Pak Jokowi mampu menanggulangi hal ini dan Pak Jokowi sendiri yang dituduh menggunakan ijazah palsu, akan tetapi mampu menampik dan mampu ya untuk segera menanggulangi dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tentunya kabar ini tidak akan seviral ini dan tidak akan seramai ini. Tentunya hal ini tentunya akan selesai dengan begitu mudah dan begitu cepatnya dengan cara menunjukkan hanya selembar kertas ijazah untuk masyarakat yang mempertanyakan bagaimana tentang keabsahan ijazah tersebut yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tentunya hal ini akan selesai dan tidak akan menjadi masalah yang berlarut-larut dan tidak akan sampai ada perdebatan-perdebatan kesana kemari. Bahkan mungkin kita menjadi terpecah belah hingga saat ini dan
Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat ini terpecah belah menjadi dua, yang pro dan kontra, yang percaya atau tidak. Itu pasti akan terpecah belah dan akan saling berhadapan-hadapan, walaupun hanya di media sosial.